Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sania Dewi dengan NIM 1120151 dari kelas Hukum Keluarga Islam D. Di sini saya akan mereview ulang materi mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya Yang Muda Bicara Tentang Sejarah, guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah. Di sini saya akan memaparkan tentang peradilan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan juga Turki Utsmani. Yang pertama, sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukum pada masa Rasulullah itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dengan perincian, yang pertama, fase Makkiyah, yaitu terjadi selama 13 tahun dari masa kerasulan sampai Rasulullah hijrah. Kondisi umat pada saat itu masih sangat lemah, baik dari segi kualitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan sering terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama, terutama pada masalah peradilan. Fase yang kedua yaitu fase Madaniyah. Fase ini dari Rasulullah hijrah sampai beliau wafat. Berbeda dengan fase di Makkah, kondisi di Madinah relatif stabil dengan jumlah umat Islam yang semakin banyak. Sementara Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah, baik umat Islam maupun non-Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan juga tuntutan syariat. Ketika terjadi suatu permasalahan tersebut dihadapkan kepada Rasulullah, dan beliau menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Sumber hukum pada masa ini hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasulullah sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi suatu perselisihan, peristiwa, pertanyaan maupun permintaan fatwa, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Adapun yang berasal dari sumber yang kedua, yaitu hukum yang berasal dari hukum ijtihadiyah, sebagai pengilhaman Allah kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah itu tidak mempunyai otoritas di dalamnya, melainkan pengungkapannya saja dalam bentuk sabda ataupun perbuatan. Rasulullah merupakan hakim pada masanya, di mana bila terjadi suatu perkara, beliau menunggu turunnya wahyu dari Allah dan bermusyawarah dengan para sahabat. Peran Rasulullah di sini ada tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang pertama, eksekutif, yaitu Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kedua, yaitu yudikatif, yaitu menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Yang ketiga, yaitu legislasi, satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Yang kedua, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq hanya selama 2 tahun saja. Kondisi peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu masih relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, karena beliau masih disibukkan dengan peperangan dan juga kekuasaan Islam pada saat itu belum meluas. Yang kedua, peradilan pada masa Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab menjadi khalifah itu selama 10 tahun pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa beliau kekuasaan Islam sudah meluas. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 2 periode, yaitu periode kejayaan dan periode yang kedua yaitu perpecahan dan pemberontakan. Hal tersebut dikarenakan jabatan-jabatan strategis pemerintahan itu diberikan kepada keluarga Bani Umayyah saja. Yang keempat, peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengikuti langkah khalifah sebelumnya dan tidak terjadi banyak perubahan karena pada masa itu umat Islam menjadi perpecahan antara kubu Ali dan juga kubu Utsman. Hal ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berdiri sejak runtuhnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berhasil merebut kekuasaan yang tadinya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah memproklamirkan bahwa dirinya sebagai pemerintahan Islam yang sah. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah itu secara turun-temurun dalam Islam disebutkan sebagai Daulah Islamiyah, yang berarti kekuasaan Islam yang berciri kedinastian atau Ashabiyah. Ciri peradilan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma'. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Yang ketiga, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang telah ditentukan. Yang keempat, putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna. Periodisasi masa pemerintahan Bani Abbasiyah ada 4. Yang pertama, Abbasiyah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang keempat, peradilan pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini terdiri dari 4 periode. Dari 4 tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa kejayaan pada masa Abbasiyah, antara lain didirikannya kota Baghdad, yaitu kota terbesar selain Cina, dan juga mulai terjadi penerjemahan buku asing ke bahasa Arab secara besar-besaran. Pada saat ini pula terjadi kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, antara lain kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Pada masa ini banyak lahir para ulama Sunni seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal. Dan juga pada masa itu qadhi dipilih dari para fuqaha yang bertugas untuk menerapkan hukum Islam bagi permasalahan sipil warga muslim. Dan juga terjadinya materialisme, terlalu cinta terhadap dunia dan hilang semangat jihad. Pada saat ini terjadi pula kerusakan merata, termasuk dalam bidang peradilan. Pada masa ini orang yang diangkat menjadi hakim harus membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada Turki Utsmani ini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama, sebelum masa Tanzimat. Pada masa ini, hukum yang dipakai adalah hukum fikih, hukum sultan, dan juga hukum qanun. Yang kedua, pada masa Tanzimat. Pada masa Tanzimat ini terjadi pergerakan pembaharuan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masa setelah masa Tanzimat.
Masa ini berlangsung pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi. Pada masa ini, peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. Masa kehidupan sosial menjadi konon dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan. Latar belakang munculnya Tanzimat. Yang pertama, Eropa mendesak kerajaan Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Yang kedua, memberlakukan hukum bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani. Yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut.